perkembangan anak yang terakhir yaitu teori etologi. Teori etologi merupakan sebuah studi yang membahas tentang tingkah laku, khususnya tingkah laku yang terjadi pada binatang. Teori ini juga menjelaskan bahwa pada dasarnya sumber dari semua perilaku sosial ada di dalam gen seseorang. Ada insting dalam makhluk hidup untuk mengembangkan perilakunya. Teori ini juga memberikan pemahaman dasar tentang periode kritis perkembangan dan perilaku yang melekat pada anak segera setelah dilahirkan. Di dalam ilmu psikologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam pengaturan yang alami. Teori etologi ini menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai relevansi dengan perilaku binatang. Sifat menonjol yang ada pada binatang, contoh sifat menonjol yang ada pada binatang antara lain mempertahankan wilayah, bertindak agresif, dan perasaan ingin menguasai sesuatu. Tokoh yang berperan dalam perkembangan teori etologi modern ini adalah Lorenz. Lorenz lahir pada tanggal 7 November 1903 di kota Vienna, Austria. Dia adalah anak kedua dari seorang dokter bedah terkenal bernama Profesor Dr. Adolf Lorenz dan istrinya Emma. Lorenz dibesarkan dalam sebuah rumah luas yang dilengkapi dengan taman. Rumah tersebut terletak di Altenburg di dekat Vienna. Nah, sejak kecil, Lorenz telah menyayangi berbagai jenis binatang yang hidup di sekitarnya. Jadi Lorenz ini merupakan ahli etologi, peraih hadiah Nobel, meneliti pola-pola perilaku dari kawanan angsa, dan menemukan bahwa anak angsa terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Dan perilaku ini ada sejak lahir dan merupakan bagian dari insting mereka untuk bertahan hidup. Lorenz juga menemukan bahwa jika anak angsa tersebut ditetaskan dalam inkubator, mereka akan mengikuti benda yang pertama bergerak yang mereka lihat, yang dipercayai benda itu sebagai induknya. Jadi ketika itu Lorenz bersiaga ketika tutup inkubatornya itu dibuka. Dan ia menjadi orang yang pertama yang dilihat oleh anak angsa tadi. Jadi sejak itu anak angsa tersebut mengikuti Lorenz seolah-olah ia adalah induknya. Anak angsa tersebut bahkan mengikuti Lorenz ketika ia berenang. Lorenz menyebut proses ini sebagai imprinting, yang mana dapat dikatakan juga ini merupakan pengembangan kasih sayang yang cepat pada benda pertama yang dilihat. Lorenz menemukan bahwa ada periode kritis atau periode penting tak lama setelah penetasan. Selama itu pula imprinting akan terjadi. Nah, imprinting ini memiliki dua prinsip, yaitu 3 tahun pertama dan terbatas oleh waktu. Yang dimaksud dengan prinsip 3 tahun pertama digambarkan dari banyaknya orang tua yang kurang peduli atas perkembangan anaknya pada masa 3 tahun pertama. Karena mereka tidak sadar bahwa 3 tahun pertama perkembangan seseorang adalah masa-masa yang penting. Hal ini disebabkan karena pada masa awal kehidupan seorang anak, khususnya 3 tahun pertama, pikiran sadar anak itu belum berkembang. Pada periode tersebut, anak menjalankan suatu aktivitas secara murni menggunakan pikiran bawah sadarnya. Karena pikiran bawah sadar ini memiliki fungsi sebagai filter mental, belum beroperasi atau belum aktif, apapun yang dialami anak, semua kesan atau impresi yang didapatkan dari kelima indera yang diserap oleh anak tersebut, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, itu akan diserap anak 100%. Pada akhirnya, apa yang anak lakukan itu seperti yang dijelaskan sebelumnya yang disebut dengan imprinting. Kemudian untuk prinsip terbatas oleh waktu, jadi penanaman atau imprinting ini adalah pembelajaran yang terbatas pada suatu periode waktu kritis dan pada umumnya tidak dapat balik.
Periode kritis ini adalah suatu fase yang terbatas dalam perkembangan seseorang ketika pembelajaran perilaku tertentu dapat berlangsung. Imprinting sangat berkaitan erat dengan perilaku bawaan dan banyak ditemukan pada kehidupan binatang, seperti pada ikatan antara induk dan anak angsa. Ikatan antara induk yang merawat anak tersebut merupakan suatu bagian kritis dalam siklus reproduksi. Jika ikatan ini gagal, maka induk tidak dapat memulai menjalin ikatan untuk merawat anaknya. Hal ini mengakibatkan kematian keturunan dan kelestarian reproduksi induk tersebut menurun, bahkan hal ini mengakibatkan kematian keturunan dan juga kelestarian reproduksi induk tersebut akan menurun dan bahkan menghilang. Nah, menurut percobaan yang dilakukan oleh Lorenz, ditemukan bahwa angsa yang secara total terisolasi dari suatu benda bergerak selama 2 hari pertama setelah menetas, yang merupakan periode kritis untuk mengalami imprinting pada induk, ini mengalami kegagalan untuk melakukan imprinting. Di sini diperoleh bahwa angsa hanya memberikan respon dan mengidentifikasi dari benda pertama yang dilihat dan memiliki karakteristik sederhana tertentu. Nah, demikian teman-teman penjelasan tentang teori-teori tentang perkembangan anak. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.